Halo teman-teman mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini saya Badriana Nuranita dan juga Ibu Yuna Komedianingsih akan memberikan atau kita akan bahas bersama ya mengenai uh, kelanjutan dari materi perancangan struktur jembatan yang pada minggu ini kita akan membahas mengenai pembebanan jembatan dengan mengacu pada SNI 1725 2016. Nah, berdasarkan RPS yang telah kita buka gitu dan kita bahas di minggu pertama gitu ya. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan nih materi di awal gitu ya. Di awal itu kita berbicara mengenai dasar-dasar perencanaan jembatan, sejarah jembatan dan lain sebagainya. Sekarang kita akan melanjutkan kepada pembahasan pembebanan jembatan. Oke, mari kita mulai. Jadi untuk standar atau kode yang lazim digunakan pada perancangan struktur jembatan ini gitu ya, terutama ini untuk pembebanan jembatan, kita biasanya menggunakan SNI 1725 ya, untuk tahunnya menyesuaikan dengan tahun yang berlaku pada saat ini gitu. Nah, yaitu tadi SNI pembebanan untuk jembatan. Lalu juga untuk standar perencanaan ketahanan gempa ini agak spesial nih gitu ya. Jadi SNI-nya beda lagi. Nah, menggunakan SNI 2833. Dan satu lagi sih biasanya ASTO 2012 ini ya, ini yang LRFD, Bridge Design Specification ini biasanya menjadi rujukan nih untuk teman-teman ketika nanti merancang jembatan, dan memang SNI pun merujuknya dari situ. Dan kita lanjut sekarang di pertemuan pembahasan pembebanan jembatan ini, kita akan membahas 3 sub pokok materi ya. Ada kondisi batas, lalu juga terkait kombinasi beban dan juga item-item pembebanannya seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari segi kondisi batas. Jadi kita perlu mengetahui bahwa kondisi batas pada perancangan struktur jembatan itu meliputi 4 hal. Ada kondisi batas daya layan, lalu kondisi batas kekuatan, kondisi batas ekstrim, dan juga duktilitas. Untuk yang pertama adalah keadaan batas kekuatan. Keadaan batas kekuatan ini bertujuan untuk memastikan adanya kekuatan dan kestabilan jembatan yang memadai, baik yang sifatnya itu lokal maupun dia global. Lalu juga memang bertujuan untuk memikul kombinasi pembebanan yang sebetulnya ya, kalau secara statik dia mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk terjadi gitu ya, atau bebannya itu bisa dipikul selama masa layan jembatan itu. Nah, untuk kasus keadaan batas kekuatan ini dia boleh atau dimungkinkan atau diizinkan gitu ya, terjadi kelebihan tegangan ataupun kerusakan yang sifatnya itu struktural, kerusakan struktural saja gitu. Tapi memang dia integritas dari struktural ini secara keseluruhan masih terjaga. Jadi masih bisa si strukturnya ini mengakomodir beban-bebannya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu untuk kondisi yang kedua yaitu kondisi batas daya layan. Nah, ini perlu dibedakan nih gitu. Jadi untuk batas layan ini sebetulnya disyaratkan dalam perencanaan dengan cara apa, yaitu dengan cara melakukan pembatasan pada beberapa nilai seperti nilai tegangan, lalu juga ada deformasi strukturnya, dan juga bagaimana lebar retak pada kondisi pembebanan kondisi layannya gitu ya, supaya si jembatan ini dia punya kinerja yang terjaga atau yang baik selama umur rencananya itu. Lalu memang perlu kita ketahui juga ada kondisi yang ketiga yaitu batas ekstrim gitu ya, sesuai namanya ini ekstrim nih gitu. Jadi untuk beban-beban yang memang katakanlah tadi beban yang lumayan tidak terprediksi gitu ya. Nah, yang seperti apa gitu untuk ekstrim ini biasanya untuk contoh-contoh beban yang seperti gempa. Nah, seperti itu gitu. Nah, keadaan batas ekstrim ini perlu diperhitungkan untuk kita bisa memastikan bahwa struktur jembatan ini dapat bertahan akibat yang tadi saya bilang ya, gempa ini utamanya. Jadi akibat beban gempa besar. Gitu. Ketika terjadi gempa, bagaimana suatu struktur jembatan ini mampu mempertahankan bentuk strukturnya gitu ya. Ya oke lah, retak-retak sedikit, tapi struktur utamanya harus bisa terjaga sedemikian rupa gitu ya. Lalu keadaan batas ekstrim ini juga merupakan kejadian dengan frekuensi kemunculan yang unik nih teman-teman gitu, karena memang periode ulangnya ini lebih besar secara signifikan dibanding dengan umur rencana jembatan ya. Jadi memang
untuk kondisi yang ini sebetulnya tadi ya, kalau kita sambungkan dengan SNI ini dikupas secara tajam lagi sebetulnya di SNI yang lain ya, SNI pembebanan khusus untuk beban gempa. Lalu yang terakhir ini kondisi atau faktor yang daktilitas ini, kita juga perlu memahami bahwa pada struktur jembatan gitu ya. Nah ini si jembatan ini bagaimana caranya dia harus diproporsi atau kita detailkan supaya struktur jembatannya ini memperoleh perilaku deformasi inelastik pada keadaan batas ultimate maupun juga batas ekstrim sebelum dia kolaps atau mengalami keruntuhan. Jadi perangkat disipasi energi gempa juga ini bisa digunakan sebetulnya untuk menggantikan sistem pemikul beban gempa konvensional gitu ya, beserta metodologi perencanaan tahan gempa yang sebetulnya ini semuanya memang dimuat dalam peraturan perencanaan gempa untuk jembatan khusus ya, seperti itu. Dari berbagai kondisi tersebut, nah ini muncullah nih turunannya gitu ya, ada nilai atau faktor beban dan kombinasi. Jadi tadi kita kenal ada kuat gitu, ada layan, ada ekstrim. Nah, diakomodirlah untuk beban-beban ini dikombinasikan nantinya kita harus memuat kombinasi seperti ini. Ada kuat 1 2 3 4 5, lalu ada layan 1 2 3 4, lalu ada ekstrim 1 2 dan juga ini ada fatigue gitu ya. Tentu tadi kuat pasti dia berhubungan dengan pembebanan yang memperhitungkan gaya-gaya yang timbul pada jembatan akibat keadaan normal gitu ya, tanpa adanya beban ekstrim dan lain sebagainya gitu. Lalu dikalikan juga dengan faktor beban tentunya untuk kondisi kuat. Lalu ada juga layan 1 2 3 4 itu sebetulnya berbagai macam kondisi ya gitu. Nanti teman-teman bisa lihat lebih detailnya banget tuh ada per poin dibahas di SNI 1725 gitu. Nanti kita belajar bersama untuk mencoba mempraktekkan kombinasi-kombinasi tersebut kepada pemodelan bebannya ya di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kita lanjut ada ke beban ekstrim seperti yang tadi kita bahas. Ekstrim ini kaitannya sama gempa ya. Ekstrim 1 sama 2 ini tergantung kombinasinya gempa dengan apa. Lalu ada juga fatigue ya. Nah, untuk fatigue memang kombinasi beban fatigue dan fraktur ini selalu dia berhubungan dengan umur fatigue akibat kelelahan jembatan ini gitu ya, sesuai namanya fatigue gitu ya, lelah. Nah ini akibat adanya induksi beban yang waktunya memang lama dan tidak terbatas, akibat beban berulang yang lama kelamaan dia tidak sebesar apa gitu ya, tapi memang lama kelamaan dia membuat si jembatannya menjadi lelah. Berikut lebih detail adalah terkait masing-masing kombinasi dari kuat 1 2 3 4 5, lalu ekstrim 1 2, daya layan 1 2 3 4 dan juga fatigue. Sebetulnya ini kalau kita kaitkan tergantung itemnya gitu ya, apa yang dikombinasikan dengan apa dan dikalikan dengan berapa sih besar faktor beban ya. Kalau kita lihat ada 1,8, ada 1, ada 0,5, ada 1,4 dan lain sebagainya, itu adalah faktor-faktor beban gitu ya, yang tergantung nanti dikombinasikan dengan beban apa, ada MS, MA, TA dan lain sebagainya akan kita bahas setelah ini gitu ya. Lanjut dulu. Nah, bahwa beban ini sebetulnya kita bagi dulu nih, ada yang dinamakan dengan beban permanen, lalu juga ada beban transien ya. Permanen yang pertama, sesuai dengan namanya permanen berarti dia sifatnya tetap. Beban permanen ini seperti apa? Ada beban mati, ada beban mati tambahan juga, ada gaya horizontal ya akibat tekanan tanah tuh yang sifatnya tetap gitu ya. Lalu juga ada gaya-gaya yang terjadi pada jembatan yang diakibatkan oleh proses pelaksanaan ya saat konstruksi jembatan gitu kan, dan ada juga gaya prategang, itu contoh yang permanen. Nah ada juga transien ya, berarti lawannya dari permanen gitu, dia sifatnya itu memang bisa dikatakan tidak tetap lah. Misalnya seperti apa gitu ya. Nah ini beban-beban yang transien ini gitu bisa kita contohkan. Misalnya ada beban atau gaya akibat susut atau rangkak dari beton gitu ya. Lalu juga ada gaya rem ya, gaya rem sentrifugal. Lalu ada beban lajur, beban truk ya, beban-beban pada jembatan, beban berjalan, beban hidupnya, beban pejalan kaki juga pada trotoar, beban angin gitu, bahkan termasuk ke dalam beban ini dan lain sebagainya ya. Itu akan secara detail nanti dibahas atau dilanjutkan oleh Ibu Yuneke gitu ya. Nah saya akan coba mengulas bagian beban permanen
bebannya dulu. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu beban permanen, contohnya akibat berat sendiri ya. Nah, berat sendiri ini kita biasa simbolkan dengan MS. Ini pokoknya judulnya juga berat sendiri ya, berarti berat struktur jembatan itu sendiri gitu, baik itu berat girdernya maupun berat diafragmanya gitu, atau enggak kalau jembatan rangka ada rangka dan lain sebagainya. Nah, berat ini sangat tergantung kepada bahannya tentunya ya, atau materialnya. Ada misalnya jembatan baja ya, berarti akan tergantung juga nilai faktor beban yang perlu dikalikan nanti dengan perhitungan beratnya. Ada baja, ada aluminium, ada beton pracetak, beton yang core inside atau kayu. Lalu juga kita perlu perhatikan juga kondisi batasnya, apakah dia batas layan ataukah batas ultimate. Kita lanjut lagi untuk beban lainnya. Beban permanen lainnya adalah beban atau berat mati tambahan. Ya, ini biasanya diakibatkan oleh utilitas gitu ya, atau kita istilahnya ini sebut dengan MA ini. Jadi untuk beban mati tambahan ini berarti dikaitkan dengan beban-beban yang diakibatkan gitu ya, atau yang membebani jembatan yang dia sifatnya sebetulnya elemen non struktural atau besarnya itu dapat berubah selama umur jembatannya gitu. Jadi misalnya seperti apa sih? Ada trotoar, nah itu contohnya. Lalu ada juga dari aspal, misalnya nih jembatan ini nanti akan dilakukan perbaikan gitu ya, atau overlay pada bagian lalu lintasnya, nah itu masuk ke dalam beban mati tambahan seperti itu. Lalu untuk faktor bebannya ini juga beda ya, ada keadaan layan dan ultimate. Untuk batas ultimate yang kita mengacu ke LRFD biasanya digunakan adalah dengan faktor 2 untuk keadaan umum dan untuk khusus 1,4. Ini untuk tipe jembatannya gitu ya. Kan kita juga kenal ada jembatan yang umum ataupun jembatan yang khusus ya. Seperti itu. Lalu ada juga beban permanen yang ketiga adalah beban akibat tekanan tanah gitu ya, atau TA. Ini sebetulnya untuk koefisien tekanan tanah nominal ini harus dihitung berdasarkan sifat-sifat dari tanah gitu. Itu sangat berpengaruh banget. Kita tahu sifat tanahnya seperti apa, kondisi tanahnya tanah apa gitu ya, dan juga karakteristiknya. Nah, terkait apa aja? Nah, ini bervariasi gitu ya. Ada mulai dari kepadatan, lalu juga kadar kelembaban, kohesi, sudut geser gitu kan. Lalu juga kadar airnya gitu. Dan itu harus diperoleh berdasarkan hasil pengujian lab ya, atau hasil pengukuran atau pengujian tanah baik di lapangan maupun yang tadi saya bilang di lab gitu. Nah, ini bisa diperhatikan gitu ya pada layar, atau enggak untuk lebih detailnya ada di SNI mengenai parameter-parameter yang perlu kita perhatikan gitu ya untuk dihitung dalam pembebanan. Tentu ada tekanan tanah aktif, ada tekanan tanah pasif. Ini sangat berkaitan erat dengan nominal dari berat isi gitu ya, lalu nilai kohesi juga dan gaya geser tanahnya itu. Oke. Nah, ini selanjutnya untuk beban permanen yang lain adalah kita perlu memperhatikan akibat pengaruh pelaksanaan saat masa konstruksi gitu ya. Nah, pengaruh tetap pelaksanaan ini adalah beban yang disebabkan oleh metode atau urutan pelaksanaan pada pekerjaan jembatan di lapangan. Karena memang beban ini biasanya punya kaitan gitu dengan aksi-aksi lain di lapangan seperti penegangan misalnya, dan juga berat sendirinya itu beda-beda ya, sehingga pengaruh faktor ini tetap harus dikombinasikan ya dengan aksi-aksi atau dengan faktor beban yang sesuai ya. Berikut bisa dilihat di layar oleh teman-teman untuk faktor beban pada keadaan batas layan maupun batas ultimate. Kita lanjut nih, ada juga pengaruh prategang atau istilahnya PR. Nah, kita perlu memahami juga bahwa prategang akan menyebabkan pengaruh sekunder gitu ya pada komponen-komponen yang sifatnya itu terkekang ya, khususnya pada bangunan statis tidak tentu ya. Jembatan ya secara kompleks pasti ini tergolong bangunan statis tidak tentu gitu ya. Nah, pengaruh sekunder ini memang perlu kita perhitungkan baik pada batas layan maupun batas ultimate gitu. Nah, ini bisa kita lihat juga di layar gitu ya untuk faktor beban pada batas layan maupun batas ultimate. Nah, itu beberapa pembebanan terkait beban-beban permanen. Kemudian kita akan lanjutkan terkait beban transien. Ini memang lebih banyak dan memang ini justru sangat kompleks gitu ya. Ini akan dijelaskan oleh Ibu Yunike Widyaningsih. Oke. Tadi kita sudah belajar terkait dengan konsep-konsep pembebanan pada jembatan dan juga beban-beban permanen pada jembatan. Nah, ini saya akan melanjutkan dengan kondisi pembebanan transien pada struktur
jembatan, khususnya struktur atas ya. Nah, tadi udah sempat disinggung sih kalau beban transien sendiri itu adalah beban yang diakibatkan oleh pengaruh dari luar. Nah, pengaruh dari luar itu bisa macam-macam, tapi biasanya yang paling utama itu adalah dari kendaraan yang melintas di atas jembatannya. Nah, untuk dari kendaraan yang melintas aja itu udah ada beberapa tipe dari si beban transiennya. Dia dilambangkan oleh TD, beban lajur, ada beban truk, TT, dan ada juga gaya akibat rem, gaya akibat sentrifugal. Nah, itu tuh semuanya akibat pengaruh dari kendaraan. Nah, selain itu juga pengaruh luar masih banyak ya. Ada yang akibat gempa, ada akibat angin, ada akibat temperatur, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mungkin untuk beban-beban transien yang sering ditemui atau cukup krusial untuk mengerti dan diterapkan pada perencanaan jembatan. Yang pertama itu adalah beban lajur. Nah, beban lajur itu berasal dari kendaraan yang melewati atau melintasi bagian atas jembatan. Beban lajur ini notasinya adalah TD. Nah, dia dibagi menjadi dua. Ada yang dikenal sebagai BTR atau dia kepanjangannya adalah beban terbagi rata, dan ada yang dikenal sebagai BGT atau kepanjangannya adalah beban garis terpusat. Bisa dilihat ya di gambar untuk perletakannya. Jadi BTR itu dia merata di seluruh area pelat jembatan. Sementara beban garis atau BGT dia berupa beban garis atau beban merata tapi hanya satu garis yang tegak lurus terhadap arah lalu lintas. Untuk besarnya sendiri diatur oleh SNI, bisa dilihat di slideshow bahwa BTR ini untuk jembatan dengan bentang lebih pendek dari 30 meter, besarnya adalah 9 kN per meter persegi. Sementara harus dilakukan penyesuaian untuk jembatan-jembatan dengan bentang lebih dari 30 meter, besar dari BTR itu harus 9 dikalikan dengan 0,5 dikali 15 per L. Nah, sementara untuk beban garis atau BGT tadi, dia besarnya adalah 49 kN per meter. Satuannya untuk yang beban terbagi rata itu satuannya per meter persegi. Nah, untuk yang beban garis itu satuannya adalah per meter lari. Kalau untuk beban terbagi rata dia kita terapkan di keseluruhan pelat. Sementara untuk beban garis atau BGT dia hanya satu garis yang tegak lurus terhadap arah lalu lintas. Di sini juga ada faktor bebannya untuk kondisi layan dan kondisi ultimate, tergantung dari jembatan kalian menggunakan apa di situ. Beban lajur sendiri tidak selalu apabila beban lajur diletakkan di keseluruhan bentang jembatan akan menghasilkan nilai perilaku jembatan yang paling besar atau yang maksimum. Ini bisa dilihat ya pada gambar. Khususnya untuk jembatan-jembatan dengan multispan, ada beberapa alternatif untuk menempatkan si beban BTR sama BGT tadi. Mungkin apabila dia diletakkan di keseluruhan bentang, dia akan menghasilkan gaya yang saling meniadakan. Nah, sementara apabila dia dilakukan pembebanannya itu dengan selang-seling, atau kadang dikenal juga sebagai pembebanan papan catur atau checkerboard loading. Nah, ini adalah salah satu alternatif yang perlu dilakukan apabila dilakukan perencanaan jembatan dengan bentang yang cukup banyak. Karena ada kemungkinan kalau misalnya beban lajurnya kita letakkan di selang-seling seperti itu, momen yang dihasilkan atau perilaku jembatannya baik dari kondisi layan maupun kondisi kuat, dia akan menghasilkan yang paling maksimum gitu dibandingkan dengan kita letakkan si pembebanannya seluruhnya di atas jembatan kita atau di atas seluruh bentang jembatan kita. Nah, ini salah satu contoh penerapannya untuk jembatan dengan 3 span. Ada yang pertama itu tentu saja yang paling kanan itu diterapkan di keseluruhan jembatan bebannya. Kemudian dia diselang-seling, dan ada juga yang hanya diterapkan di bentang yang tengah, ada yang hanya di bentang yang pinggir-pinggir saja, dan seterusnya. Ini hanya untuk yang 3 bentang. Belum lagi kalau misalnya dia ditambah 4 bentang, 5 bentang, variasinya akan semakin banyak untuk peletakan beban lajur ini. Setelah itu, kita akan maju ke beban kendaraan yang kedua, yaitu beban truk. Beban truk di sini notasinya adalah TT. Dia menggunakan truk yang distandarisasi oleh SNI.
Truk dari SNI itu memiliki beban total 500 kN yang dibagi dalam 3 as dengan jarak asnya ditentukan. Jadi as paling depan ke as tengah itu jaraknya harus 5 meter. Sementara dari as tengah ke as belakang itu dapat divariasikan dari 4 sampai 9 meter. Nah, as yang paling depan itu dia dibebanin dengan nilai 50 kN total. As yang tengah dan yang belakang atau yang membawa beban dari si box truknya itu dia dibebanin dengan berat 225 kN masing-masing. Nah, karena itu ada di satu as, sementara kita tahu kalau as kendaraan itu kan terdiri dari dua roda gitu ya, dua roda kanan kiri biasanya kalau untuk mobil. Nah, jadi masing-masing rodanya itu terdistribusi menjadi seperti di gambar. Jadi untuk roda yang depan itu masing-masing 25 kN, roda tengah dan belakang itu menjadi masing-masingnya 112,5 kN. Penerapannya dalam perencanaan jembatan itu dia bisa diterapkan berupa beban terpusat di beberapa titik yang kita rasa akan ekstrim, misalnya di tengah bentang atau di seperempat bentang, menjadi 3 buah beban terpusat sesuai dengan ketentuan dari SNI, atau dia dimodelkan sebagai beban berjalan dari ujung jembatan yang satu ke ujung jembatan yang lainnya. Nah, kalau untuk kondisi batas layan itu faktor bebannya 1. Nah, untuk kondisi batas ultimate tergantung dia apabila jembatannya box atau jembatannya box girder atau baja, itu faktor bebannya adalah bisa 1,8, bisa 2. Nah, kalau untuk beban truk itu tidak boleh dimasukkan dalam kombinasi beban bersamaan dengan beban D. Harus dipilih salah satu. Jadi, kombinasi beban itu harus kita coba. Kombinasi beban yang pertama menggunakan beban kendaraan dari beban lajur. Kombinasi yang kedua, kita akan menggunakan beban kendaraan dari beban truk. Yang kita ambil adalah yang paling maksimum. Nah, karena pembebanan pada kendaraan yang melintas di atas jembatan itu bukan beban statik, harus ada penyesuaian. Penyesuaiannya itu dikenal dengan suatu faktor beban yang disebut sebagai faktor beban dinamis atau FBD. Suatu faktor yang bisa melipat gandakan beban yang melintas di atas jembatan kita untuk mengantisipasi pengaruh dari beban tersebut adalah beban dinamis, bukan beban statik atau beban yang diam aja di atas jembatan. Nah, FBD ini nilainya akan menjadi penambah. Jadi kalau misalnya beban yang dari SNI itu misalnya truknya 500 kN itu 100%. Nah, kita akan menginput beban tersebut menjadi 100% ditambah dengan faktor beban dinamis 30% misalnya. Jadi pembebanan yang akan masuk ke dalam perencanaan kita adalah 130% dikalikan dengan berat si truknya. Kalau untuk beban truk memang dia diambil 30%. Tapi kalau untuk beban lajur atau D, dia dipengaruhi oleh bentangnya. Bisa dilihat di grafik ya. Kalau yang bentangnya di bawah 50 meter, faktor beban dinamisnya adalah 40%. Sementara kalau dia sudah di atas 100 meter, faktor beban dinamisnya menjadi turun ke 30%. Dan ada area yang ada di antara 50 sampai 100 meter. Nah, itu harus disesuaikan dengan grafik yang ada di gambar. Selain itu, masih pengaruh dari kendaraan juga, itu adalah beban akibat gaya rem kendaraan. Nah, gaya rem kendaraan itu harus dipilih antara yang paling besar dari 25% berat gandar truk desain atau 5% dari berat truk rencana ditambah dengan beban lajur terbagi rata atau si PTR-nya. Jadi dia kita pilih salah satu dari dua ketentuan ini. Nah, gaya rem ini agak berbeda diterapkannya pada jembatan. Kalau beban rem ini, dia pembebanannya adalah berupa momen. Nah, momen ini bisa muncul karena kita taruh gaya rem ini dengan jarak 1800 mm dari permukaan jalan, dan pembebanannya adalah arah horizontal atau sejajar dengan permukaan jalan. Sehingga karena dia ada vektor beban horizontalnya dan dia ada lengan momennya, maka beban rem ini akan masuk ke dalam titik berat penampang jembatannya atau struktur utamanya, dia berupa momen. Ini contoh penerapan untuk yang gaya rem, bisa dilihat di sini panah warna pinknya, dia itu berada di 1,8 meter di atas lantai jembatan dan dia juga arahnya adalah arah horizontal. 1,8 itu adalah asumsi titik tangkap dari pusat kendaraan. Nah, ada lagi satu pengaruh dari kendaraan yang melintas di atas jembatan, khususnya kalau misalnya jembatan kita bentuknya melengkung. Nah, itu di situ akan ada pengaruh akibat sentrifugal. Tujuannya adalah untuk
hitungkan gaya radial akibat efek guling dari beban roda. Nah, roda itu bisa mengakibatkan gaya radial ya kalau jembatannya agak melengkung. Besarnya diperoleh dari massa atau berat dari kendaraan kita. Kalau misalnya di jembatan, kendaraan paling besar itu adalah truk rencana SNI ya misalnya ya, dikalikan dengan suatu faktor C di situ. Faktor C-nya bisa kita lihat di slideshow. Nah, gaya sentrifugal ini juga mirip kayak gaya rem, diterapkannya adalah di titik tangkap beban kendaraan, yaitu 1,8 meter dari permukaan tanah, dan diterapkannya juga merupakan gaya horizontal. Selain gaya-gaya tersebut, ada juga beban akibat pejalan kaki. Nah, kalau ini adalah orang yang melintas di atas jembatannya. Beban pejalan kaki ini biasanya kita terapkan di area-area tempat pejalan kaki melintas, seperti trotoar atau median yang cukup lebar misalnya. Nah, itu harus ditambahkan dengan beban pejalan kaki. Nah, berat dari beban pejalan kaki sendiri itu adalah 5 kPa. Kemudian masih ada beban-beban tambahan lain yang masih berupa pengaruh dari luar ya, seperti penurunan temperatur. Nah, kalau penurunan ini sendiri adalah kalau misalnya terjadi penurunan ya karena ada perbedaan elevasi misalnya gitu ya. Nah, perbedaan elevasi ini akan mengakibatkan ada pengaruh dari aksi daya layan gitu, beban yang melintasi di bagian atas si jembatannya. Nah, lengkapnya bisa kita lihat di SNI. Nah, ini khusus juga untuk jembatan yang terdapat perbedaan penurunan gitu. Ini masuk ketentuan khusus. Kemudian ada juga pembebanan akibat temperatur. Jadi pengaruh temperatur gitu ya. Jembatan kita sendiri itu kan harus bisa mengakomodir kalau misalnya temperatur lingkungan di sekitarnya itu sedang minimum atau yang lagi rendah banget atau sedang maksimum atau sedang tinggi gitu. Karena temperatur pasti akan sedikit banyak mengakibatkan jembatan kita berdeform atau terdapat deformasi gitu. Nah, ini dapat dilihat di tabel gitu ya, yang mempengaruhi temperatur rata-rata jembatan itu adalah dari materialnya. Karena beton itu kan lebih kuat ya terhadap perbedaan temperatur dibandingkan baja. Jadi kalau misalnya lantainya pakai baja, gelagarnya pakai baja, rangkai juga pakai baja, nah itu di situ dia temperatur jembatan maksimum bisa lebih tinggi gitu, seperti itu. Nah, kemudian untuk menerapkan temperatur tersebut ke jembatan bisa dilihat ketentuannya di slideshow ini. Dia dibatasi juga oleh lokasi jembatannya ada di mana, kemudian tipe jembatannya apa, apakah dia cukup lebar atau dia masih bisa diabaikan gitu ya si pengaruh dari temperatur ini gitu. Terus terutama materialnya ya. Jadi kalau misalnya dia dari beton dan dari baja, tentu saja pengaruh temperatur ini akan berbeda, karena kalau beton itu dia lebih kuat terhadap pengaruh temperatur dibandingkan baja, seperti itu. Beban lain yang harus kita pertimbangkan pada perencanaan struktur atas jembatan itu adalah beban angin. Nah, beban angin itu ada perhitungannya ya, itu dipengaruhi oleh kecepatan rencana, kecepatan angin di elevasi jembatan gitu dan seterusnya, termasuk juga elevasi jembatannya ada di mana. Nah, beban angin sendiri itu dibagi dua. Jadi ada beban angin yang dianggap mendorong ke strukturnya. Ini seperti di slide yang ini, dan juga dia ada beban angin yang dianggap membebani pada kendaraan gitu. Nah, untuk yang beban angin pada struktur bisa dilihat di tabel 29 di sini ya. Jadi beda-beda ya. Untuk bangunan atasnya berbentuk rangka, pelengkung, kolom, terus misalnya bangunan atasnya pakai balok atau girder ya, kalau misalnya dipelat gitu. Nah, itu untuk tekanan angin dasarnya, baik angin tekan maupun angin hisapnya itu tentu saja berbeda-beda. Dan ada nilai standar minimumnya juga bisa dilihat di situ. Nah, itu untuk angin pada struktur. Kalau angin pada kendaraan seperti apa gitu cara menerapkannya? Bebannya dianggap horizontal, mendorong kendaraan. Nah, di titik tangkap kendaraan 1,8 meter dari permukaan jalan, dan besarnya bisa diasumsikan dia adalah tekanan menerus sebesar 1,46 Newton per milimeter. Atau kalau misalnya dia tidak dianggap bekerjanya tegak lurus, bisa dilihat sesuai dengan derajat atau sudut anginnya terjadi gitu ya. Nah, itu atau kita kenal dengan istilah sudut serang. Nah, itu bisa kalian lihat pada tabel 31. Nah, mungkin yang tadi kita jelaskan masih ada satu yang ketinggalan, yaitu beban gempa. Nah, beban gempa di sini memang dia termasuk dalam beban transien di jembatan gitu. Tapi karena pada saat ini pada pertemuan ini kita
membahas pembebanan di struktur atas jembatan saja, maka pengaruh dari gempa ini tidak akan kita pelajari saat ini. Karena pengaruh gempa itu mempengaruhi struktur-struktur bawah jembatan atau struktur yang langsung bertemu dengan tanah. Contohnya apa? Contohnya pilar jembatan, abutmen jembatan, dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk pengaruh gempa di pembebanan struktur atas ini tidak kita bahas terlebih dahulu. Teman-teman bisa pelajari di SNI gempa dan itu juga akan kita terapkannya dalam perencanaan jembatan itu di struktur bawah jembatannya, bukan di struktur atas. Ini terakhir ada contoh video ya, kondisi jembatan kalau misalnya dia sudah menerima beban-beban yang tadi di list. Nah, deformasi jembatannya seperti apa bisa teman-teman lihat di video ini. Oke teman-teman, kita sudahi dulu materi kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Dadah!